Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah seekor semut yang balas budi. Suatu hari di tengah hutan, ada seekor semut kecil yang hendak menyeberangi sungai. Sungai akan diseberangi memiliki air yang cukup deras. Dengan sangat hati-hati, semut menyeberangi sungai tersebut. Tapi di tengah sungai, ia tergelincir oleh batu yang licin dan terbawa arus sungai yang deras. Ia pun berteriak minta tolong. Seekor burung merpati yang kebetulan tengah terbang melintasi sungai mendengar teriakan semut. Ia pun turun dan mengambilkan daun untuk menolong semut yang hampir tenggelam. Semut buru-buru naik ke atas daun sehingga ia pun tidak jadi tenggelam dan bisa menyeberang dengan selamat. Beberapa hari setelah itu, semut yang sedang mencari makanan melihat seorang pemburu tengah membidik sasarannya. Ternyata yang jadi sasaran pemburu adalah burung merpati yang menolongnya. Ketika akan menembakkan senapannya, si semut pun menggigit kaki pemburu dengan kencang, sehingga si pemburu kaget dan melepaskan tembakan. Untungnya tembakannya meleset, dan merpati pun bisa kabur dengan mendengar suara tembakan. Burung merpati mengenali si semut yang ditolongnya. Ia pun turun dan berterima kasih pada semut. Keduanya pun menjadi sahabat yang baik dan saling tolong-menolong. Pesan moral yang ada di cerita ini mengajarkan bahwa memiliki sifat yang mudah menolong orang lain, berempati terhadap penderitaan orang lain adalah sifat yang baik dan sebaiknya dimiliki setiap orang. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pangeran Pikun. Roland tumbuh menjadi seorang lelaki yang sangat tampan. Raja dan ratu amat bangga. Sayangnya, kebahagiaan yang mereka miliki tiba-tiba lenyap. Akhir-akhir ini, Pangeran Roland sering aneh, yaitu sering memiliki sikap-sikap yang aneh. Terkadang dia lupa dengan ayah dan ibunya, bahkan lupa dengan dirinya sendiri. Sebenarnya, apa yang menyebabkan Pangeran Roland menjadi seperti itu? Tanya raja kepada tabib. Baginda tak perlu khawatir, kami akan berusaha semampu kami untuk menyembuhkan Pangeran Roland. Sementara itu, jauh di sebuah desa, tinggallah seorang wanita. Ketika pergi ke pasar, ia mendengar kabar bahwa sang pangeran terkena penyakit lupa. Setelah lama berpikir, akhirnya wanita tersebut memutuskan untuk pergi ke istana. Tak mudah sampai di istana. Wanita itu harus menghadapi banyak rintangan sepanjang perjalanan. Namun berkat kegigihannya, akhirnya ia sampai di istana Pangeran Roland. Aku kesini membawa obat untuk pangeran. Tolonglah, izinkan aku masuk, minta wanita tersebut. Mendengar itu, penjaga pintu istana pun mempersilahkan wanita tersebut untuk masuk. Raja kemudian membawanya ke hadapan Pangeran Roland. Wanita itu lalu memberikan sebuah buku kepada Pangeran Roland. Menurut sang wanita, buku itu adalah buku ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit lupa. Sudah seminggu Pangeran Roland membaca buku tersebut. Benar saja, ingatannya kembali pulih. Ia sudah mengingat semuanya, bahkan kepandaiannya bertambah. Akhirnya, raja menikahkan wanita tersebut dengan Pangeran Roland. Diadakanlah pesta rakyat yang sangat mewah untuk merayakannya. Pangeran Roland dan wanita itu pun hidup bahagia bersama.
Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Domba cerdik dan harimau bodoh. Pada suatu ketika, seekor domba jantan sedang berjalan di padang rumput. Dia mencari rumput yang enak. Tak lama kemudian, dia melihat ada hutan. Karena ingin mencari tumbuh-tumbuhan selain rumput, dia pun masuk ke hutan itu. Tiba-tiba dia bertemu dengan seekor harimau. Harimau itu sangat gembira karena melihat hewan yang mungkin bisa ia mangsa. Sementara itu, domba sangat ketakutan. "Siapa namamu?" tanya domba. "Aku harimau. Siapa kamu?" "Namaku domba yang hebat." "Apa itu yang ada di kepalamu?" tanya harimau. "Oh, itu tombak dan pedangku," jawab domba. "Dan apa itu yang bergantung di antara kaki belakangmu?" Harimau bertanya lagi. "Itu bumbu yang aku bawa untuk memasak daging." Harimau sekarang sangat ketakutan. Dia kemudian berlari secepat mungkin dan bersyukur karena dia masih hidup. Ada seorang rubah yang melihat harimau lari terbirit-birit. Dia kemudian bertanya, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu lari ketakutan?" "Domba itu, dia hampir saja membunuhku," jawab harimau. "Dia bersenjata pedang dan tombak." Rubah yang pintar tertawa, kemudian berkata, "Bagaimana mungkin seekor domba jantan bisa membunuh seekor harimau? Kamu pasti sudah dibodohi oleh domba itu. Ayo ke sana dan beri dia pelajaran." Tapi harimau berkata, "Tidak, kamu nanti pasti akan lari setelah melihat domba itu dan meninggalkan aku sendirian di sana." "Aku tak akan lari. Kalau kamu tak percaya, kita ikat saja diri kita berdua dengan sebuah tali. Jadi bahkan jika aku ingin lari, kau pun akan ikut bersamaku." Harimau setuju. Mereka kemudian mengikat leher mereka menjadi satu dengan menggunakan seutas tali dan pergi berjalan mencari si domba. Mereka menemukan domba tersebut. Ketika domba melihat harimau dan rubah, "Akhirnya kamu datang juga, rubah. Bagus, kamu membawa harimau untuk menjadi makan siangku. Aku sudah sangat lapar." Harimau yang bodoh ketakutan mendengar perkataan domba. Dia berpikir rubah telah menipunya. Dia kemudian berbalik dan lari sekencang-kencangnya. Si rubah berteriak meminta harimau untuk berhenti karena dia ikut terseret. Tapi harimau tak mendengarnya dan terus berlari sampai akhirnya si rubah mati karena terseret. "Rubah yang bodoh," pikir harimau. "Aku hampir saja mati gara-gara dia." Ucap harimau lagi. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Monyet dan buaya. Alkisah di hutan, hiduplah seekor monyet yang tinggal di pohon jamon atau pohon beri yang berada di tepi sungai. Di hutan yang sama, hidup buaya dan istrinya. Suatu hari, buaya datang ke tepi sungai dan beristirahat di bawah pohon. Monyet yang baik hati memberinya beberapa buah. Buaya kembali keesokan harinya untuk mendapatkan lebih banyak buah. Ketika hari berlalu, buaya dan monyet menjadi teman baik. Suatu hari, monyet mengirim beberapa buah untuk istri buaya. Istri buaya makan buah-buahan dan menyukainya.
Namun ia tak suka suaminya menghabiskan waktu bersama monyet. Dia memberitahu suaminya, "Buahnya sepat dan tak enak. Saya membayangkan betapa manisnya hati monyet itu. Berikan aku jantung monyet." Buaya itu tak mau membunuh temannya, tetapi tak punya pilihan karena dia juga menyayangi istrinya. Keesokan harinya, dia mengundang monyet ke rumahnya untuk makan malam dengan alasan istrinya ingin bertemu dengannya. Monyet itu senang dan ingin datang, tetapi ia tak bisa berenang, jadi buaya membawanya di punggungnya. Buaya itu senang bahwa dia telah menipu monyet itu. Namun di perjalanan dia mengatakan alasan sebenarnya untuk membawa pulang monyet itu untuk mengambil jantungnya. Monyet pintar berkata, "Seharusnya kamu memberitahu saya sebelumnya. Saya meninggalkan jantung saya di pohon. Kita harus kembali mengambilnya." Buaya percaya padanya dan membawanya kembali ke pohon. Sesampainya di pohon, monyet segera memanjat dan menyelamatkan hidupnya.